Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 kelas A Prodi Tadris Matematika YIN Kediri yang beranggotakan saya Laili Nur Komaria dengan NIM 23204021 dan saya Vina Septida Mayanti dengan NIM 23204025. Pada video ini kami akan menjelaskan mengenai pengerjaan UTS metode numerik dengan dosen pengampu Bapak Khairil Ahyar. Sesuai ketentuan, di sini kami memilih satu soal dari masing-masing 3 pokok pembahasan. Adapun soal-soalnya sebagai berikut. Soal 1 untuk materi solusi persamaan nirlanjar, soal 2 untuk materi solusi persamaan lanjar, dan soal yang ketiga untuk materi interpolasi polinom. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Di sini saya akan membahas soal nomor 1 pada materi solusi persamaan nirlanjar dengan menggunakan metode Newton-Raphson. Dalam soal, konsentrasi bakteri bahan pengotor C di sebuah danau berkurang sesuai dengan persamaan. C sama dengan 80E pangkat min 2T plus 20E pangkat min cos 0,1 T. Tentukan waktu yang diperlukan untuk bakteri agar konsentrasinya diredusir menjadi 10. Keluaran yang diinginkan yaitu dengan hasil epsilon 0,000001. Diketahui C itu 80E pangkat min 2T plus 20E pangkat min 0,1T. Untuk epsilonnya 0,000001 dan T-nya itu waktu. Yang dinanyakan adalah waktu yang diperlukan bakteri bahan pengotor C agar konsentrasi berkurang menjadi 10. Karena mencari T ketika C berkurang menjadi 10, maka persamaannya adalah FD itu sama dengan C min 10, yang artinya 80E min 80E pangkat min 2T plus 20E pangkat min 0,1T min 10. Dan turunannya adalah F aksen T itu sama dengan min 160E pangkat min 2T min 2E pangkat min 0,1T. Untuk nilai min 160E pangkat min 2T ini itu dari 80E pangkat min 2T, sedangkan hasil dari min 2E pangkat min 0,1T itu hasil dari 20E pangkat min 0,1T. Untuk selanjutnya, langkah-langkahnya di sini saya mengambil tebakan awal dengan nilai 0,0. Lalu kita membuat tabelnya yang berisikan iterasi T, FT, F aksen T, T baru, dan galat. Untuk iterasi yang berisikan 0 sampai dengan iterasi terakhir. Untuk T-nya itu mengambil dari nilai tebakan awal. Karena di sini nilai tebakan awalnya 0,0, maka di sini T-nya juga 0,00 sekian. Untuk FT-nya, kenapa kok bisa 90,000 sekian? Itu menggunakan rumus yang sudah tertera di sini, yaitu 80E pangkat min 2T plus 20E pangkat min 0,1T min 10. Lalu nanti dimasukkan dan hasilnya seperti ini. Untuk yang F aksen T itu menggunakan rumus sama halnya dengan yang tertera di sini. F
aksen T itu min 160 E pangkat min 2T min 2E pangkat min 0,1 T. Di sini rumusnya tertulis min 160 pangkat EXP min 2 pangkat L8. L8 ini hasil dari sini, simbol dari T yang akan menghasilkan nilai di F aksen T nanti. Setelah itu min 2 EXP min 0,1 L8 dan hasilnya min 162,000 sekian. Untuk yang T baru juga seperti itu, menggunakan rumus T min FT per F aksen T. Yang di sini T itu disimbolkan dengan E8 dan FT itu M8, sedangkan F aksen T itu N8, sehingga dapat disimbolkan dengan rumus N8 min M8 per N8 dan menghasilkan hasil yang seperti ini. Untuk galat itu menggunakan rumus absolut kali M8 atau F aksen T. Untuk selanjutnya seperti yang di atas tadi, sampai ke bawah sampai seterusnya sehingga menghasilkan nilai 0,000 sekian. Jika sampai iterasi 8 itu belum menghasilkan 0,000, maka dapat diteruskan sampai ke iterasi selanjutnya dan menghasilkan galat 0,000. Di sini karena sampai iterasi 8 sudah menghasilkan galat 0,000 sekian, maka waktu yang diperlukan untuk bakteri agar konsentrasinya diredusir menjadi 10 itu pada waktu 6,939,34808882 yang terletak pada iterasi terakhir atau iterasi 8. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal tentang solusi sistem persamaan lanjar. Soalnya soal nomor 2, yaitu matriks Hilbert merupakan contoh dari matriks yang berkondisi buruk. Untuk matriks Hilbert orde n, tentukanlah solusi sistem persamaan lanjar Hx sama dengan B dengan vektor B berisi nilai 1 sebanyak n kali dan nilai n dibatasi sampai 6. Langsung saja ke pembahasannya. Untuk menghitung solusi dari matriks Hilbert tersebut, di sini saya akan menggunakan metode inverse matrix. Langkah pertama, buat matriksnya terlebih dahulu. Di sel A1, ketik rumus seperti pada video, kemudian drag rumus tersebut ke kanan sampai kolom F, dan drag ke bawah sampai baris 6, dan jadilah matriks Hilbert orde 6x6. Langkah kedua, hitung inverse matriks H. Blok sel A9 sampai F14, ketik rumus minverse buka kurung A9.2 F14 tutup kurung, kemudian tekan enter, dan jadilah inverse dari matriks H. Langkah ketiga yaitu buat vektor B pada kolom H, mulai dari H9 sampai H14, kemudian masukkan angka 1 di setiap sel.
Untuk mendapatkan solusi X, kalikan inverse H dengan vektor B. Blok sel J9 sampai J14. Ketik rumus seperti pada video, kemudian tekan enter. Nah, di kolom C ini kita akan mendapatkan hasil X1 sampai dengan X6 yang merupakan solusi dari sistem persamaan lanjar HX sama dengan B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari soal tentang interpolasi polinom. Tepatnya interpolasi Lagrange dengan soal sebagai berikut. Konsentrasi larutan oksigen jenuh dalam air sebagai fungsi suhu dan konsentrasi klorida didefinisikan dalam tabel seperti pada gambar. Taksirlah konsentrasi oksigen jenuh yang larut untuk T sama dengan 22,4 derajat Celcius pada klorida 10 mg per L dan 20 mg per L. Data yang tersedia adalah konsentrasi oksigen dalam mg per L pada suhu tertentu dan 2 kadar klorida 10 mg per L dan 20 mg per L. Di sini tujuan kita adalah mencari berapa besar konsentrasi oksigen yang larut pada suhu 22,4 derajat Celcius menggunakan metode interpolasi Lagrange untuk dua kondisi. Kondisi yang pertama yaitu konsentrasi klorida 10 mg per L, dan kondisi yang kedua yaitu konsentrasi klorida 20 mg per L. Langsung saja kita mulai dari data untuk klorida 10 mg per L. Di sini ada 6 titik data, jadi kita akan menggunakan polinom Lagrange derajat 5. Rumus umumnya sebagai berikut. Selanjutnya, kita hitung basis Lagrange untuk masing-masing titik. Kita mulai dari L0 22,4. Untuk menghitung LIX kan kita butuh X, XI, dan XJ. Nah, X kan 22,4, sedangkan XI itu kan yang 5, 10, 15, 20, 25, 30. Nah, kalau yang XJ itu selain XI, berarti kalau misalkan kita menghitung L0X, ya berarti selain X0 yaitu 5. Jadi kalau ditulis itu L0 22,4 sama dengan 22,4 dikurangi 10 dikalikan 22,4 dikurangi 15 dikalikan 22,4 dikurangi 20 dikalikan 22,4 dikurangi 25 dikalikan 22,4 dikurangi 30 per 5 dikurangi 10 dikali 5 dikurangi 15 dikali 5 dikurangi 20 dikali 5 dikurangi 25 dikali 5 dikurangi 30 sama dengan min 0,011604. Kita ulang proses ini untuk semua LI. Jadi kalau mau menghitung L1X ya berarti XJ-nya itu kecuali X1, berarti ya 5, 15, 20, 25, 30 dan seterusnya. Hingga diperoleh
hasil LIX seperti pada tabel. Kemudian, untuk mencari PX, kalikan masing-masing LIX dengan YI, yaitu nilai konsentrasi oksigen, lalu jumlahkan semuanya. Untuk menghitung P22,4 itu sama dengan Y0 dikalikan dengan L0, kemudian ditambah dengan Y1 kali L1, kemudian ditambahkan dengan Y2 kali L2, kemudian ditambahkan dengan Y3 kali L3, kemudian ditambahkan dengan Y4 kali L4, kemudian ditambahkan dengan Y5 kali L5, sehingga diperoleh P22,4 sama dengan 7,812571 mg per liter. Untuk perhitungan manualnya bisa dilihat seperti ini. Selanjutnya kita menghitung untuk data klorida 20 mg per L. Sebenarnya untuk LIX-nya itu sama saja dengan LIX yang untuk klorida 10 mg per L, karena nilai-nilai XI dan X-nya itu sama. Jadi di sini kita bisa langsung menghitung PX-nya, yaitu dengan mengalihkan masing-masing LIX dengan YI, yaitu konsentrasi oksigen, kemudian jumlahkan semuanya. Untuk perhitungan di Excel itu kita bisa menggunakan tabel yang tadi, yang klorida 10 mg per L. Nah, itu YI-nya kita bisa langsung ganti saja, nanti PX-nya akan otomatis berubah. Sehingga diperoleh P22,4 sama dengan 7,055019 mg per L. Untuk perhitungan manualnya bisa dilihat pada slide. Demikian penjelasan dari kami. Semoga penjelasan kami dapat dipahami dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.